Anda yang cukup senior pasti ingat kepada Sugali, atau setidaknya mengenal sebutan Gali. Keduanya sangat populer pada tahun 1980-an. Apalagi seorang musisi bernama Iwan Fals merilis album yang menceritakan tentang Sugali atau Gali. Lantas, apa itu Gali dan Sugali? Gali itu sendiri ialah singkatan dari gabungan anak liar, sebutan untuk preman pada waktu itu. Sedangkan Sugali adalah judul lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals ketika itu. Tapi pada dasarnya, Gali ataupun Sugali itu sama saja. Di era Soeharto terjadi peristiwa yang dinamakan Petrus atau penembakan misterius. Penembakan misterius atau Petrus merupakan kasus yang terjadi antara tahun 1983 hingga 1985 pada masa Orde Baru. Peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan seperti preman, perampok, dan lain-lain. Sugali, judul dari lagu Iwan Fals, adalah lagu tentang seorang lelaki yang sering keluar masuk bui dan jadi buronan polisi. Di sana diceritakan Sugali sering membuat keonaran dan berbagai kriminal yang dilakukan, dan Sugali kebal peluru dan tidak mempan ditebas senjata. Lantas, apakah Sugali atau preman pada saat itu kebal peluru? Di dalam lagu mungkin diceritakan bahwa Sugali kebal peluru, tapi dilihat dari data kasus Petrus yang banyak mengantarkan banyak korban nyawa, itu menunjukkan bahwa Gali hanyalah sebutan preman pada zaman itu saja, karena banyak Gali yang mati karena Petrus. Pada tahun 1983 sampai 1985 memang ada informasi banyak preman-preman Gali. Karena meresahkan, akhirnya aparat turun tangan dan melakukan pembantaian besar-besaran. Pada awalnya, tindakan mereka didukung masyarakat. Namun, pada akhirnya ternyata yang dibunuh bukan hanya Gali, korbannya acak dan malah berubah sebagai perencanaan pembantaian kelas bawah. Setelah saling silang pendapat di masyarakat dan tekanan dunia internasional, akhirnya pemerintah Orde Baru menghentikan operasi tersebut pada tahun 1985. Sejak dimulai pada penghujung tahun 1982 sampai dengan berakhir, ada sekitar 1.000 lebih korban tewas. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan atau disebut Kontras, puncak tertinggi korban Petrus terjadi pada tahun 1983 dengan jumlah 781 orang tewas. Pada tahun 2012, Komnas HAM menyimpulkan Petrus adalah pelanggaran HAM berat. Bahkan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum atau disingkat LBH, yaitu Adnan Buyung Nasution SH, menyatakan jika usaha pemberantasan kejahatan dilakukan hanya dengan main tembak tanpa melalui proses pengadilan, maka hal itu tidak menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Padahal kedua masalah tersebut merupakan tuntutan hakiki yang diperjuangkan orang sejak zaman Romawi kuno. Jika cara-cara seperti itu terus dilakukan, maka lebih baik lembaga pengadilan dibubarkan saja. Sekalipun mereka penjahat, namun sebagai manusia berhak mendapatkan keadilan melalui lembaga peradilan, dan menembak di tempat walaupun oleh petugas negara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Komnas HAM melalui tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat menyatakan peristiwa Petrus merekomendasikan kedua hal pada pemerintah terkait. Dua hal tersebut adalah meminta Jaksa Agung menindaklanjuti
hasil penyelidikan Komnas HAM dengan penyidikan sesuai ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, Presiden dan DPR diminta mempercepat proses hukum dengan memberlakukan asas retroaktif yang diatur pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada akhirnya, Sugali atau Gali hanyalah korban pembantaian dari Petrus, yang korbannya tentu tidak sedikit. Walaupun ada sebagian para Gali yang selamat, hal itu menjadikan ingatan masa lalu yang kelam, apalagi terhadap keluarga korban yang sampai sekarang mungkin masih meratapi dengan terbunuhnya salah satu dari keluarganya.